Halo semua, masih bersama Bu Retno di Data Analytics Series. Kali ini saya akan memberikan contoh prescriptive analytics dengan menggunakan salah satu fiturnya Excel yaitu solver. Berbeda dengan video yang sebelumnya, kali ini masih di topik yang sama sih, optimal product mix. Kalau yang video sebelumnya kan optimal product mix-nya satu constraint. Nah, sekarang bagaimana kalau optimal product mix-nya itu dengan dua constraint? Nah, saya masih memakai contoh di buku Mowen, masih di perusahaan yang sama, Jorgensen Company gitu. Nah, soalnya pun masih sama gitu, bahwa perusahaan ini memproduksi dua JIR, JIR X dan JIR Y, masing-masing unit contribution marginnya 25 dan $10, dan masing-masing menghabiskan machine hour untuk JIR X tuh 2 jam untuk bikin satu JIR, dan yang JIR Y setengah jam untuk bikin satu JIR. Nah, di sini kalau yang soal sebelumnya kan constraint-nya hanya satu ya, bahwa kapasitas produksinya pabrik ini untuk membuat dua JIR itu adalah 40.000 jam. Nah, saya tulis ya, constraint-nya masih sama nih, annual hour-nya. Annual hour-nya masih sama, 40.000 jam. Tadi kan annual hour, oke, kemudian dan constraint yang kedua di sini maximum unit 60.000 unit of each gear can be sold. Oke. Jadi masing-masing gear ini hanya bisa dijual maksimum itu 60.000 gitu. Jadi maksimum produce ya berarti ya, produce and sold ya. Produce and sold berarti di sini masing-masingnya 60.000 untuk si gear mau gear X maupun gear Y. Gitu. Nah, yang kita cari adalah what is the optimal mix of JIR. Oke, berarti berapa unit produce-nya ya? Unit produce-nya di masing-masing JIR. JIR X-nya berapa, JIR Y-nya berapa untuk menghasilkan optimal contribution margin dengan constraint yang ini, maksimum kapasitinya 40.000 jam, dan constraint yang ini masing-masing dari JIR itu maksimum sebanyak-banyaknya hanya ngejual 60.000 unit, maksimum produce or sold ya, maksimum sale gitu. Oke. Maksimum can be sold lah gitu ya. Oke, saya masukin dulu di sini annual hour-nya itu kan berarti machine hour dikali dengan unit produce. Dan di sini sama ya. Oke, berarti di sini constraint-nya, ini kita bikin modelnya untuk ini, constraint ini ditambah ini, itu tidak boleh lebih dari 40.000 jam. Dan maksimum can be sold ini ya, unit produce-nya itu sebanyak-banyaknya adalah 60.000 ya. Nah, di sini optimal contribution margin masih sama ya, berarti di sini unit contribution margin dikali unit produce ditambah ini dikali ini. Gitu. Oke, kita masih menggunakan solver ya. Masih menggunakan solver. Kita klik data di sini, lalu klik solver. Oke, ini saya riset dulu yang data saya yang tadi. Oke. Nah, set objektif, target kita adalah ini, optimal contribution margin, ini ya, optimal contribution margin, kita mau set target maksimumnya berapa, dengan mengubah sel yang mana, dengan mengubah ini dong, dengan kombinasi product mix, berapa sih harus produksi X, berapa sih harus produksi Y, dengan dua constraint ini. Constraint yang pertama masih sama ya, bahwa ini total dari annual hour, itu tidak boleh lebih besar dari 40.000. Gini. Oke. Terus ditambah constraint yang kedua, bahwa ini unit yang diproduksi ini tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih besar, benar ya lambangnya ini, dari 60.000. Oke.
tambah lagi constraint-nya berikutnya adalah, bukan constraint ya, kita tambahin ini unit yang diproduksi harus nggak boleh negatif, nggak boleh koma gitu. Jadi di sini integer, kita bikin integer. Oke, di sini sudah ada 3 constraint. Kita masih pakai simplex linear programming. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Tara. Oke. Nah, ini dia. Berarti dengan dua constraint yang tadi, annual hour 40.000 jam dan maksimum can be sold 60.000 unit, berarti yang diproduksi di JIR X adalah 5.000 unit dan di JIR Y adalah 60.000 unit untuk menghasilkan optimal contribution margin sebesar 725.000 dolar. Oke, kira-kira seperti itu implementasi prescriptive analytics menggunakan solver. Oke, thank you.